Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al-Muha daerah mana nih Pak? Ranggan. Insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul Amin. ya robbal Alamin. Para pemirsa, saya tidak sendirian. Tentunya saya ditemani oleh Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah saya setiap episode selalu ngomong begini juga. Kenapa? Karena didoain jadi profesor doktor. Amin. Kita nggak berdua Bang David. Ya, sama. Saya ditemani oleh yang luar biasa. Wicu. Wih, cewek. Iya. Cantik kok. Cantik kol-kola. Iya, Pakai kol-kola. Mau saya sapa jamaah Masjid Al-Muhajirin. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengannya sopo yuk? Nama saya Mu'tamarah. Oh Mu'tamarah. Mu'tamarah akan membacakan surah Ar-Rahman ayat 43. Berapa tuh? 40 telu. Silakan Bu Mu'tamarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah para pemirsa, mohon maaf. Para pemirsa, ini tadi baru dibacakan oleh Ibu Mu'tamarah ya. Ibu Hajah Mu'tamarah. Ya, insya Allah mudah-mudahan jamaah juga pinter-pinter bacanya. Amin. Amin. Namun kita biar sejalan, biar seirama. Ya. Kalau seirama kan enak ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Tadi bacanya udah kompak semuanya. Makanya kalau nanti kepingin bacanya yang cakep, saling mengingatkan kepada bapak dan ibu. Perhatikan pemirsa, tadi udah dibaca oleh Ibu Mu'tamarah. Ya kan istilahnya ada. Ada ya. Kemudian di sini hadhihi, kalau menurut bahasa Arabnya adalah isim isyarah. Understand? Udah ya saja cepat. Nah, kemudian ada huruf H. Ini makanya kalau baca Quran diutamakan makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Ya. Nah, di makharijul huruf di sini kan ada huruf H. H-nya dibaca panjang. Kan harokannya berdiri ya Bu Mustamara ya. Ini namanya huruf halak kalau di dalam makharijul huruf. You understand? Yes. Tenggorok. Kan. Hahihubah. Huban. Hanibabana. Salah. Enggak, nyoba biar ibunya biar ngucapin haknya itu biar fasih. Iya. Saya minta ulang sama nenek-nenek. Iya coba. Yang pakai kerudung ini yang biru. Mana sih? Nih ikutin ya Nek ya. Udah, jangan ketawa aja. Udah Jim, dulu ya Allah.
Hadhihi. Jo. Hazihi. Bagaimana sih? Ditenggorokan ya. Hadhihi. Yo. Nah, coba nih bapak-bapak gantikan. Coba bapak-bapak. Kalau Nih, ibu tadi yang pakai Hadi. peci hitam. Bapak. Ya, Mas, ya Pak. ini ya. Pak ini. Oke. Yang kumisnya kayak pagar kecamatan ini. Ayo. Hadhihi. Hazihi. Wes cakep. Ini enggak sia-sia kumisan, ya kan? Alhamdulillah. Hadhihi. Tenggorokan ya. Tenggorokan ya. Di sini dibaca jahannama. Jahannama. Jahannamu. Jahannamu. Ini jimnya, ini ada namanya harus syiddah sifat hurufnya. Ya, ditek. Kan. Nih kalau sifatul hurufnya adalah syiddah. Syiddah itu kuat. Ibu kuat nggak Bu Mu'tamarah? Kuat banget. Kuat banget. Alhamdulillah. Hurufnya kan ada 8. Ya, ada 8. Kita baca bareng-bareng? Mau? Baju di toko. Baju di toko. Atika. Atika. Ada berapa? 8. Ada berapa? Di toko Atika. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ada 8. baju jim kan kudu ditek. Sidah. Terus kemudian di sini ada nun bertas. Harus dibaca deng. Dibaca dong. Nih perhatikan, ketika ada nun bertasdid dan mim bertasdid di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu udah jelas. Wa ghunnatun qad aujabuha abata, bacalah gunnah karena itu apabila ada nun bertasdid wajib dibaca dong. Understand? Yeah. Hurufnya ada do, nun dan Paham? Kalau udah paham pulang yuk. Ya. Jahannamul lati itu 2 3. Jahannamul lati. Pak. Ya. Pak. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu, Bo. Kalau wakof itu ada nawakof intidori. Itu wakof berhenti untuk ngajar. Untuk Aja. Ada namanya wakof yang tidak boleh berhenti dan tidak boleh bernapas. Itu namanya sakta. Di dalam Yasin, surah Yasin ada. Kemudian di sini idghamkan. Mullati. Jadi di sini termasuk alif lam komari. Ya. Alif lam komari. Ya. Nah, di sini bihak mestinya kan harus dibaca panjang. Karena di sini ada namanya hamzah wasol ya. Asol. Wasol. Kalau berhenti panjang tapi kalau misalkan dilanjutin tidak dibaca. Understand? Yes. Ya. Mujrimun di sini dibaca kolkol. Kolkol. Kolkol ada berapa, Bu? 4. Ini nih. Kolkola ada berapa? Ada kolkola sugro, kolkola kubro, kolkola akbar. Understand? Kita akhiri. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 233. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak berlama-lama karena memang kiai kita sudah siap yang insya Allah akan memberikan penjelasan pemaparan ilmunya dengan tema apa saja kewajiban orang tua terhadap anak yang disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Hamdani Nijan. Kepada beliau tanpa mengurangi rasa hormat juga dengan segala kerendahan hati, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaimi ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar amma ba'd. Jamaah yang hadir di acara yang sangat
bagus ini ya. Acara apa Bu? Cahaya Hati. Cahaya Hati, iNews ya. Mudah-mudahan sehat semua, amin. Amin. Allah berikan kita keberkahan, amin. Berkah umur, tambah meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, apa saja kewajiban orang tua terhadap anak? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kita jamaah sekalian paham semua bahwa anak itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang sangat istimewa. Sebagai amanah yang sangat besar dan sebagai titipan Allah kepada kedua orang tua. Maka seringkali kita, Ustadz juga ya, Iya, Kiai. berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, aku bermohon berikanlah dari istri-istri kami keturunan zuriyah salihah, qurrata a'yun yang sedap dipandang mata, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, ketika Allah berikan kita keturunan zuriyah, maka ada hak anak terhadap orang tua. Ada kewajiban orang tua terhadap apa? Anak. Jika kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, jamaah sekalian, setidaknya ada 3 yang Rasulullah SAW sampaikan. Yang pertama adalah kewajiban orang tua kepada anak, ayyuh sina ismahu. Apa itu artinya? Memberi nama yang baik. Jangan asal nama. Seperti MC kita ini namanya bagus nih. Alhamdulillah. Ustadz. Jangan panggil Ustadz, Bang Yoga. Oh Yoga, Bang Yoga PNS. PNS. Subhanallah. Diangkat nggak diangkat masih pegawai negeri. Jadi nama itu bukan sebagai label saja, bukan sekedar nama. Nama itu bagian, kalau dalam Islam bagian dari doa, harapan orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW jamaah sekalian diberi nama oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan nama apa? Muhammad. Ketika ditanya Abdul Muttalib, kenapa memberi nama itu? Abdul Muttalib menjawab, aku ingin seluruh manusia memuji cucuku Muhammad. Alhamdulillah kita bersalawat, bukan ya? Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua jamaah sekalian, kewajiban orang tua yang kedua adalah ayyuh sina adabahu, memberi pendidikan yang baik. Alhamdulillah ya, anak-anak kita sekarang sekolah di Pondok Pesantren Al-Ghazali, subhanallah. Kurikulumnya luar biasa. Ada tahfiz di dalamnya, penguatan bahasa, penguatan tahfiz. Nah, sejatinya kita mengirimkan putra-putri kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang notabene-nya dapat mengantarkan anak-anak kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau di sini mah kalau sudah sholat penuh masjid, bersegera
untuk menuju rumah Allah. Yang ketiga jamaah sekalian, wa ayyuh sina maudi'ahu. Kewajiban orang tua adalah memperbagus jodohnya. Apa Bu? Jodohnya, cariin tuh jodoh tuh. Jangan sampai anak kita berbuat maksiat, tanggung jawab orang tua. Dia akan menanggung dosa dari yang dilakukan oleh anaknya karena tidak segera dinikahkan. Nah itu kewajiban orang tua tuh. Nah, udah mulai ini segera ada tuh. Ya. Tapi jangan lulus SMP dinikahi di kemudaan ya. Jamaah sekalian, setidaknya yang pertama, kewajiban orang tua apa yang pertama? Memberi nama yang baik. Kedua, memberi pendidikan yang baik. Yang ketiga, mencarikan jodoh. Nikahkan kepada pria atau wanita pilihannya. Setidaknya kan kalau wanita terpilih, jamaliha, cantiknya, nasabnya, apalagi Bu? Apalagi? Diniha ya. Babat, bibit, bebot, bobot. Iya. Itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik. Terima kasih Kiai yang sudah menyampaikan keilmuannya yang lengkap sekali apa dan tugasnya orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk menyempurnakan keluarga kita menjadi hal yang lebih baik. Ini mohon maaf kayaknya pada bengong semuanya. Udah pada makan apa belum ini? Udah, kalau udah saya kasih tambahan makanan yang bergizi. Yang mau tanya boleh. Coba acungin tangannya yang mau nanya mana? Banyak betul ya. Banyak ya. Yang deket aja. Ibu mohon maaf yang pakai kerudung biru. Silakan kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati, orang tua dari salah satu santri Al-Ghazali. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Bagaimana dengan seorang anak yang sejak kecil terpisah dengan orang tuanya? Apakah dosanya masih tetap ditanggung oleh orang tuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya terpisah meninggal atau gimana Ibu? Oh, Diasuh oleh orang lain gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya terpisah, terus dosanya gimana gitu ya? Oke, baik silakan Kiai. Subhanallah, pertanyaan bagus ya. Jadi jika seorang anak ya berpisah pada orang tuanya ya, bisa sebabnya banyak tuh. Sebabnya banyak deh ya, kita jelaskan. Apakah orang tua gitu ya mendapatkan dosa gitu? Jamaah sekalian, kudratullah semuanya kan berpisah atau tidaknya itu seseorang tergantung takdir. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dilakukan oleh seorang anak memberi pengaruh kepada orang tuanya? Kalau dari sisi itu tidak. Kan kalau kita baca Al-Quran itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Orang tuanya kan susah bertemu ya kan. Tidak ketemu sama anaknya atau kata jauh atau apa saja. Jadi tidak terkena dosa. Tidak terkena dosa. Kenapa? Karena pada hakikatnya tadi beban itu sesuai dengan kemampuannya. Sementara kemampuan orang itu kan sudah. Dia tidak mampu untuk bertemu jauh. Atau tidak karena mengurus mungkin ya. Atau mungkin anaknya tadi bisa berbuat dosa kan gitu. Nah, lagi ayat itu dilanjutkan. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Apa yang dilakukan dia yang memperoleh apa yang dia lakukan. Baginya apa yang dia lakukan. Baik itu kebaikan maupun apa. Yang perbuatan dosa. Jadi intinya tidak terkena ya. Memang ada dosa keturunan. Emang ada dosa keturunan kan ya. Gak ada ya, terima kasih. أعوذ بالله
Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Terima kasih kepada kori kita, yaitu Saudari Kirani Siti Alfianti, yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran sebegitu indahnya. Beliau dari Pondok Pesantren Al-Ghazali. Punya anak silakan masukin pondok pesantren, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Namun yang lebih bermanfaat juga kita akan mendengarkan guru kita, murabi kita yang akan memaparkan penjelasan yang lebih luas mengenai tafsir Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika kita melihat ayat yang sudah sangat populer, ya, sangat populer dan sering kali ya di dalam setiap saat setelah sholat kita selalu ya mendawamkan doa ini, di mana kita memohon kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah, kita ini memohon dengan kesungguhan hati bahwa sesungguhnya ketika kita memohon dengan menyatakan bahwa wahai Rabb, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir salah satu pemahaman Rabb ya, di mana secara singkat kalau kita lihat satu akar kata dengan tarbiyah ya, kata-kata Rabb ini di mana Allah yang mempunyai sifat yang merawat segala sesuatu yang ada dengan penuh dengan kasih sayang. Di mana kata tarbiyah itu artinya tidak hanya memberikan ilmu, tidak hanya memberikan sebuah merawat dengan mengembangkan pemahamannya, tetapi juga menjadikan anak itu atau makhluk itu menjadi bisa berdiri sendiri, bisa kemudian melakukan berbagai hal-hal kebaikan, ya. Dan inilah yang kemudian kita nyatakan di dalam doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita memohon kepada Allah, Rabb semesta alam,
yang selalu merawat semesta alam ini dengan penuh kasih sayangnya, dengan rahman dan rahimnya, ya, agar supaya memberikan kita, pertama adalah keluarga, istri, ya, anak-anak yang kemudian menjadi apa? Menjadi qurrata ayuni, yang menjadi penyejuk hati, yang menjadi penggembira, yang membuat hati ini menjadi tenang, menjadi sakinah karenanya, ya. Dan dengan itulah sebetulnya harta, ya, yang tidak ternilai harganya. Kalau kita lihat kembali lagi begini. Sifat Rabb, di mana hari ini misalnya Allah menjaga jarak matahari, ya, itu terus berada di porosnya. Jika seandainya 1000 mil lebih dekat, kita akan mati terbakar karenanya. Jika 1000 mil lebih jauh saja, kita akan mati karena kedinginan. Nah, Allah dengan Rahman dan Rahim itu menjaga terus yang namanya jarak matahari agar terus memberikan manfaat kepada kita semuanya. Begitu pula bagaimana darah yang mengalir karena degup jantung kita, yang kemudian darah itu mengalirkan membawa oksigen terus ke dalam otak kita dan mengatur seluruh metabolisme di dalam tubuh kita. Allah lah yang kemudian merawat itu semuanya. Dengan kasih sayangnya Allah lah yang secara otomatis kita mata ini berkedip, kita kemudian tidak merasa kemudian pedih karenanya dan lain-lain. Nah, itulah Rabb. Dan kita memohon kepada Allah, Rabb, Allah yang mempunyai sifat seperti itu agar supaya kita diberikan apa? Tadi, Rabbana hablana min azwazina. Kita memohon bahwa, ya Rabb, kalau kita lihat, kita memohon istri. Ya. Di dalam surah Ar-Rum misalnya, ya, di mana disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha. Bahwa kita itu salah satu tanda kebesaran Allah itu dengan apa? Dengan kita diberikan pasangan-pasangan, ya, yang dari jenis kita manusia. Coba kalau manusia dipasangkan dengan yang lainnya, na'udzubillahi min dzalik, ya kan? Manusia pasangannya dengan manusia lagi. Agar apa? Agar muncul yang namanya apa? Litaskunu ilaiha. Yang namanya sakinah, ketentraman di dalam hati. Nah, ini pula yang kalau kita pahami di dalam tafsir yang lain. Kalau kita tadi baca, ya, ada yang disukunkan. Sukun atau sakana atau sakan. Itu kalau kita baca itu artinya kemudian tetap, diam. Ada yang dimatikan. Sakinah dalam pemahaman antara suami dengan istri. Kegelisahan hati suami, kekhawatiran hati istri misalnya, ya. Ketakutan, kecemasan dan lain-lain itu disukunkan, dimatikan. Itulah yang membuat hati ini menjadi tentram. Karenanya sakinah atau sakana juga bisa diartikan stabil. Di mana ilustrasinya seperti perahu yang kalau diombang-ambingkan oleh ombak, dia tidak tenggelam. Karenanya dalam rumah tangga boleh jadi masalah ada yang besar ada yang kecil, tetapi perahu ini tidak tenggelam. Nah, inilah yang membawa sakinah atau ketentraman tadi. Nah, azwaja litaskunu. Kalau kita kembali, Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina. Zuriat. Dan kita memohon anak-anak. Sebagaimana tadi di segmen pertama kita lihat, ya Allah ya Rabb, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai anak-anak kami, anak-anak kita semuanya itu mempunyai adab yang tidak baik. Karena kita memohon kepada Allah yang maha merawat. Allah Rabb yang tadi, yang dengan kasih sayangnya, yang dengan Rahman Rahimnya, itu memberikan anak-anak sebagai apa? Sebagai penggembira, sebagai penyejuk hati kita, yang menenteramkan hati kita. Nah, dari sana kita memohon, ya Rabb. Coba lihat, ketika anak-anak ini, ya, yang pertama kali kemudian kita diberi amanah, itu bukan kemudian bagaimana sekolahnya, bagaimana pekerjaannya nanti, bagaimana, bukan itu. Tapi kita diberi amanah oleh Allah untuk apa? Untuk mengenalkan,
untuk memasukkan tauhid ke dalam hatinya. Amanah yang diberikan kepada kita adalah apa? Untuk agar supaya anak kita menjadi anak yang soleh solehah, yang menanamkan di dalam hatinya tauhid, mengenalkan Allah Azza wa Jalla ke dalam hatinya. Nah dengan itu semuanya, ketika kita punya prioritas bahwa anak-anak yang seperti apa yang anak-anak kita inginkan, anak-anak yang menanamkan tauhid, yang memegang teguh akidah di dalam hatinya, anak-anak generasi Rabbani, anak-anak inilah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Nah, itulah yang kita inginkan. Karenanya sesuai dengan pemahaman dalam hadis dinyatakan bahwa ada 3 hal yang tidak terputus di dalam kalau kita nanti sudah meninggal dunia. Apa aja? Ilmu yang bermanfaat, ya kan? Amal jariah, kemudian apa? Doa anak yang soleh. Karenanya apa? Karenanya ketika kita mempunyai istri tadi, istri yang kemudian membawa ketenangan, tentu istri yang solehah, yang menjaga kehormatannya, ya kan? Yang merawat keluarganya, yang kemudian memberikan ketenangan, ketentraman kepada baik suami, anak-anaknya. Nah, inilah yang kemudian menyejukkan hati, qurrata ain. Nah, di sini yang kemudian kita inginkan lagi apa? Bahwa mereka ini anak-anak kita agar supaya menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya insya Allah semoga dengan keteladanan kita dan kemudian diteruskan estafet kepada anak-anak dan kemudian anak-anak kita juga bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang banyak dan menjadi pemimpin yang memimpin orang-orang yang soleh-solehah. Insya Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Bapak Ibu semuanya khusus semua. Saya lihat semuanya, Masya Allah deh. Kayaknya pengen dapat ilmunya lebih banyak lagi. Kelihatan nunduk, ada yang nunduk. Itu tidur apa emang dengerin? Baik, selanjutnya saya lempar pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya, acungkan tangannya mana? Masya Allah banyak banget. Mohon izin, saya pilih yang ini dulu. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ibu Nining, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah dosa seorang anak yang sengaja melakukan hal-hal yang dilarang, orang tua sudah mengingatkan, tapi anak tersebut tetap melaksanakan. Apakah dosa anak tersebut masih tanggung jawab orang tuanya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengingatkan bahwa itu dosa tapi dilanggar lagi. Apakah itu sudah masih dosa tanggungan orang tuanya atau gimana? Silahkan Ustaz. Ya, baik. Saya kira mau dijawab langsung nih. Saya mau jawab tapi takutnya nanti pada berubah semuanya. Iya. Baik. Nikmat sekali ya memang kajiannya tadi jadi serius semuanya dan waktunya memang sempit ya. Harusnya 10 segmen gitu ya. Nah begini, kalau kita lihat di dalam beberapa ayat ya, salah satunya dalam surah An-Najm ya, ada An-Najm 38, 39. Kalau saya bacakan, ala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Wa alaysa lil insani ila ma'asa'a. Artinya adalah bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Ya, jadi kalau seseorang yang melakukan dosa ya atau yang berbuat dosa, orang yang lain tidak akan memikul dosa orang yang tersebut, gitu. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diupayakannya. Nah, jadi intinya adalah seringkali kita itu diberi pemahaman bahwa anak ini amanah. Memang anak ini amanah. Nah, ketika anak ini tiba-tiba, contohnya saja, kalau seandainya dia tidak diberi pengetahuan tentang sholat, sampai akhirnya setelah akil balik dia tidak sholat, ya. Apakah dosanya kemudian dosa jadi ayahnya? Ayahnya berdosa karena dia tidak mengajarkan sholat. Itu dosa ayahnya. Tapi dosa yang nanti dilakukan anaknya, di luar itu bukan tanggungan ayahnya. Paham nggak? Ya, misalnya karena dia tidak sholat, kemudian dia tidak mengetahui
dia kemudian mencuri misalnya gitu, mencurinya bukan kemudian tanggungan ayahnya. Tetapi ayahnya berdosa karena tidak kemudian mengajarkan sholat. Ayahnya berdosa karena tidak memberikan pengetahuan kebaikan, misalnya begitu. Ya, nah inilah dimana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Konsepnya ke sana, bahwa Allah tidak membebani sebetulnya ujian yang orang tidak mampu menanggungnya. Nah karenanya ujian orang itu sudah kemudian ada porsinya. Nah jadi intinya, jika seandainya seseorang itu atau ayah itu ingin amal jariah dari anak-anaknya, dia mestilah mengajarkan kebaikan. Dia ajarkan bagaimana caranya anak ini berbuat kebaikan. Karenanya saya sering juga ya, sering berulang-ulang saya sampaikan, ayo ayah, ayo ajarkan anak-anaknya berwudu. Jangan sampai anaknya tahu wudu dari ustadznya gitu. Dari kita ayahnya dong gitu ya. Agar supaya pahala yang mengalir itu pahala jariah untuk ayahnya. Ayo ajarkan Al-Fatihah yang pertama dari ibu atau ayahnya. Kan begitu. Nah dari situlah kemudian mengalir pahala kita. Nah tetapi ketika seandainya tidak sangguplah atau tidak sampailah, tidak balik ilmu dari orang tua untuk mengajarkan anaknya misalnya nahwu sorof misalnya dan lain-lain. Silahkan kemudian nanti ada ustadznya. Dan disitulah akan terlihat nanti ya betapa anak menjadi kunci kendaraan ke surga. Anak ini menjadi amanah gitu. Nah untuk tadi bagaimana tadi tanggung jawab seorang ayah atau seorang ibu bahwa anaknya melakukan hal-hal yang buruk. Ini juga sebetulnya kita mesti tadi ku anfasakum wa ahlikum naru. Ya, tetap kita harus mengkontrol mereka. Sebelum mereka akil balik kita sampaikan berbagai hal kebaikan, budi baik, adab, sopan santun, akhlak dan lain-lain agar supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Karena dengan mudah nanti insya Allah kita tinggal mengontrolnya. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, boleh jadi dosa kita lah dosa yang tidak mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik wallahu a'lam bishawab. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar.
keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Terima kasih kepada qori kita yang melantunkan ayat suci Al-Quran yang sebegitu indah, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga nanti kelak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan guru kita yang akan menjelaskan pemaparan tafsir Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam. Wa arsyadana ila sabili rusydi wal qawam. Wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para guru, para alim ulama, Bapak Ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV di mana saja berada. Bu, ini khusyuk atau lapar ini? Mudah-mudahan khusyuk ya. Ayat dari surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi qori baca. Syekh Imam Ibnu Katsir beliau menafsirkan, menjelaskan, qala Sufyanus Tsauri an Mansurin an rajulin an Aliin radhiyallahu an. Berkata Imam Sufyan As-Tsauri dari Mansur, dari seorang laki-laki dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Fi qaulihi ta'ala, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagaimana tadi qori kita baca, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yaqulu, beliau berkata, apa itu maksudnya? Addibuhum wa'allimuhum. Didiklah keluarga kalian adab dan ajarkan ilmu agama kepada keluarga kalian. Artinya Bapak Ibu, ayat ini bisa kita jadikan dalil bagaimana ketika kita ingin membangun rumah tangga keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ayat ini juga dijadikan sebagai landasan dasar buat kita supaya masuk surga sekeluarga. Dan ayat ini juga menjadi hujah kita untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya kepada keluarga terdekat kita dulu. Karenanya ketika ayat ini turun, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau kami menjaga diri kami bisa, tapi bagaimana kami menjaga keluarga kami ya Rasul? Kata Rasulullah, tanhaunahum amma nahakumullah. Kamu cegah keluarga kamu dari apa-apa yang Allah larang bagi kamu. Wa ta'murunahum bima amarallah, dan perintahkan keluarga kamu untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, problemnya ya, dakwah kepada keluarga dekat ini lebih berat daripada dakwah kepada orang lain. Kenapa? Nih kita Pak, aib kita, kekurangan kita, udah tahu nih anak istri kita, betul nggak? Sehingga kadang-kadang kalau kita nasihatin bisa balikin itu, iya kan? Bu, kalau yang sabar dikit menghadapi masalah, yang tenang dikit, paling bini kita ngomong pret, kan begitu ya kan? Ibu kalau ngomong yang tenang, yang ngomong yang santun, paling pasangan kita bilang apa? Pret, kan begitu ya Bu ya? Udah sholat nak, sholat. Bu, sholat tepat waktu, jangan sering ditunda. Kalau sholat itu wajib.
Dibilang apa? Pret. Kan gitu ya Bu ya. Artinya apa? Udah tahu kebiasaan kita. Maka yang perlu kita lakukan apa tuh? Pertama harus introspeksi dulu. Perbaiki diri kita dulu sebelum kita perbaiki keluarga kita. Ini penting ya. Jangan sampai ya kita memerintahkan, kita nggak ngerjain. Kita ngelarang anak kita, kita justru yang melanggar. Harus kita dahulu sebelum anak istri kita atau pasangan kita. Ini enggak anak terus yang disuruh. Ya, anak yang didahulukan. Kalau urusan ibadah barangkali bisa. Anak nanya, "Pak, ini daging ayam tinggal 1, Pak." "Udah nak, makan aja." "Bapak gimana?" "Bapak mah gampang." "Pak, ini uang tinggal selembar, Pak." "Udah Bu, buat ibu aja." "Nanti Bapak gimana?" "Bapak gampang." "Pak, iqomah udah lama lewat Pak, ke masjid Pak." "Udah kamu aja nak duluan." "Bapak gimana?" "Gampang Bapak mah." Hancur urusan ini. Iya kan? Iya betul. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita introspeksi, muhasabah, perbaiki diri kita, insya Allah Allah perbaiki keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Problemnya yang kedua hari ini, rumah kita nih sering banget kita hanya jadikan untuk berteduh dari sinar matahari, untuk berlindung dari derasnya hujan. Kadang-kadang cuma itu fungsinya. Bahkan ada yang hanya menjadikan fungsi rumahnya cuma sekedar berhenti di 5M. Makan, minum, molor, modal. Ya kan? Makan, minum, molor, modal. Apalagi satu lagi? Mandi. 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 Iya, udah. Dia tidak bagaimana mendesain rumah itu menjadi surga. Baiti jannati, sebagaimana konsep Rasul. Jadi pertama, jadikanlah rumah itu sebagai madrasah. Artinya apa? Untuk mendidik keluarga kita saling menasehati. Maka Bapak jangan keki kalau dinasehatin istri. Ibu jangan merasa terus bersalah kalau dinasehatin suami. Kadang-kadang ibu ini bawanya perasaan Pak. Ya kan? Emang mama salah mulu, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Jangan gitu ya. Kenapa? Karena ada peribahasa mengatakan man ahabbaka nasohak. Siapa yang mencintaimu maka dia pasti menasehatimu. Nggak ada ceritanya palsu kalau bilang cinta tapi tidak saling menasehati. Gitu. Nah, maka Bapak juga harus hati-hati ya. Menasehati perempuan bahwa perasaan itu harus jaga perasaannya. Kadang-kadang perempuan hancur itu karena perasaan loh Pak. Makanya nggak boleh sembarangan kita jawab kalau istri nanya, "Pak, sekarang ibu rada gendutan ya Pak?" Nah ini hati-hati Pak jawabnya. Kalau salah jawab bisa bahaya itu. Iya beneran. Iya. Jawab aja begini, "Enggak Ma, ibu, enggak Bu, ibu enggak gendutan. Cuma rumah kita yang agak sempitan aja." Gitu. Nah ini barangkali ya. Kemudian jadikanlah maskanah ya sebagai tempat untuk ketenangan jiwa dan sumber inspirasi dan fungsi-fungsi yang lainnya yang kalau itu kita lakukan insya Allah kita semuanya masuk ke surga bersama, bisa kita jaga keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita jangan terlalu frontal mungkin ngasih taunya ya. Kalau istri nanya, "Gimana badan mama sekarang ayah?" Jawabnya halus aja, "Mama enggak gemuk, cuman melar." Baik, selanjutnya adalah session yang mau bertanya. Coba yang mau bertanya acungin tangannya mana? Banyakan dari bapak-bapak, ibu makanya enggak ya. Coba dari bapak-bapak dulu. Bapak yang paling depan dengan bapak siapa, dari mana? Perkenalkan kami Bapak Agung dari Harapan Indah. Bapak? Bapak Agung dari Harapan Bapak Indah. Agung, ya baik pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Yai yang kami muliakan. Perkenankan kami bertanya, anak yang nakal, apakah itu merupakan balasan atas perbuatan kita di waktu kita muda?
Demikian Bapak Kiai, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili kayaknya ya Bu ya. Pengalaman pribadi apa gimana? Pengalaman pribadi. Dosa masa lalu apakah berimbas? Iya. Seperti itu mungkin. Gimana Kiai? Silakan. Jadi gini, sebetulnya tidak ya. Artinya apa? Kalau kita lihat sejarah bagaimana Abu Jahal luar biasa ya. Jahatnya ke Rasul tapi punya putra yang hebat namanya Ikrimah. Ya kan? Abu Lahab bagaimana menentang dakwah Rasulullah tapi punya putra yang muslim yang taat namanya Mitib bin Abi Lahab. Artinya apa? Lebih pada anak itu kalau nggak nurut, bandel, dikatakan nakal ya sama orang ya kan, atau menyimpang dan lain sebagainya, itu lebih pada karena teladan kita. Artinya peran orang tua ini teladannya yang membuat anak kemudian akhirnya menyimpang. Anak ini melakukan kenakalan remaja dan lain sebagainya, itu karena faktor dari orang tuanya tidak mampu mendidik dan memberikan teladan yang baik. Makanya kita nggak boleh menyalahkan serta-merta anak kita. Kenapa? Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Benar nggak? Dalam keadaan fitrah, suci, tanpa dosa. Ya. Maka belum pernah tuh saya dengar parodiah luar biasa. Kenapa? Anaknya baru lahir langsung nenggak bir. Belum pernah saya. Benar nggak? Betul, oke. Karena anak itu seperti kertas kosong, putih, polos, suci. Kitalah yang melukisnya, kita yang menggambarnya, kita yang mengarahkannya. Sehingga belum pernah juga kita dengar Udin luar biasa. Kenapa emang anaknya baru lahir langsung main gaple di pos ronda? Kagak juga itu. Ya kan? Artinya apa? Perkembangan anak, bagaimana anak baik buruk, selamat tidak, itu lebih pada tanggung jawab kita, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita memberikan teladan kepada anak kita. Ya. Ini yang penting, yang sering lalai. Kita sibuk, ayah misalnya, sibuk kerja, merasa tanggung jawabnya hanya nyari nafkah. Sehingga anaknya nggak ada kesempatan untuk dialog, nggak ada kesempatan untuk ngobrol. Ibu juga begitu sibuk, sehingga rumah itu tidak dijadikan sebagai maskanah, tempat ketenangan, keluarga betah di situ, sumber inspirasi dan kedamaian. Jadi ibu, kalau ibu keluar ke pasar, anak nanyain, mama kemana sih, dari mana sih mah? Ke pasar lama banget. Itu berarti anak itu tenang, senang sama kita. Bapak kalau keluar kota, bapak kemana sih mah? Keluar kota, pikul dong, pikul mah, pikul. Berarti anak itu tenang sama kita. Senang kalau kita ada di rumah. Yang bahaya kalau kita izin ke anak tenang di rumah ya. Bapak sama ibu mau keluar kota. Anak bilang alhamdulillah aman. Ini hancur nih. Hancur. Ya kan, artinya apa? Anak itu tertekan sama kita. Anak itu merasa kalau ada kita, anak itu menjadi tidak happy ya. Karena dibutuhkan sekarang orang tua yang asik. Ya, bukan cuma baik, bukan soleh tapi asik. Bisa dijadikan teman, ngobrol dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka sempatkan kita sesibuk apapun untuk dialog, memberikan pencerahan, untuk saling menasihati dan lain sebagainya. Sehingga tercipta tadi tuh keluarga yang masuk surga bersama keluarga kita jaga keluarga kita semuanya dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustadz Salman yang sudah menggetarkan hati kita dengan membacakan ayat di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk dalam kehidupan kita semua, khususnya kita kaum muslimin. Nah, untuk membahas ayat tadi dan sesuai dengan tema kita, sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Nawawi Al-Aqsi. Untuk itu kami persilahkan beliau. Silakan Fadl. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sakit mah nggak datang ya. Mudah-mudahan yang hadir saya doain pulang dari sini jadi orang kaya. Amin. Semangat aminnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Para bapak ibu sekalian, terkhusus untuk para pemirsa di mana saja Anda berada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini kita ditonton sampai luar negeri nih Bu. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul. Insya Allah niat dan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Terima kasih Ustadz Salman yang telah membacakan dengan suara yang begitu merdu. Mudah-mudahan kita juga nanti punya anak ahli Quran dan suaranya juga merdu. Amin. Baik ibu-ibu, kita ngaji dulu. Tadi udah dibaca ayatnya. Pada intinya daripada ayat yang dibaca adalah Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana hukumnya berbakti kepada kedua orang tua? Hukumnya wajib. Tetapi ibu bapak sekalian, kadang kita sering ngedengar anak suruh berbakti kepada kedua orang tua. Sementara kita lupa sebagai orang tua, bagaimana cara mendidik anak-anak kita supaya bisa berbakti kepada ibu dan bapak. Kadang kita lupa, kita pun sebagai orang tua mesti mendidik anak-anak kita agar bisa bakti kepada kita. Kalau kita hormati anak kita, anak juga bakal ngehargain kita. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik, insya Allah anak juga bakal ngikutin kita, akan bakti kepada kita. Tapi kalau punya emak, kalau ngomong, la ilaha illallah. Bikin anak jadi kesel, bikin anak jadi sakit hati. Bagaimana kemudian anak juga bakal ngehormatin kita. Kan banyak zaman sekarang begitu. Tong, pulang tong. Dengan kata-kata yang sumpah serapah. Maka anak juga akan menilai. Tapi kalau sampai kemudian ketika anak ditanya, Tong, ntar kalau udah gede pengen kayak siapa? Saya kalau udah gede pengen kayak emak saya. Bangga tuh, kudu bangga tuh. Sampai kalau anak ngomong begitu kudu bangga. Pengen kayak siapa? Pengen kayak bapak saya. Artinya orang tua dijadikan teladan sama dia. Sampai-sampai begitu anak ditanya, pengen kayak emak sama bapaknya. Oh kenapa? Oh karena emak saya mah rajin buat ngajinya. Asal ama ngaji kagak pernah absen. Tengari uang-uang udah nyampe. Tahu tengari uang-uang po? Apa itu Ustaz? Tengari uang-uang. Apa itu Ustaz? Tengari-ngari panas gitu, tengari-ngari bolong. Oh tengari bolong, uang-uang. Uang-uang bahasanya.
Kita uang bahasa mana itu ya? Bahasa Bekasi kali Ustaz? Ya. Bahasa Bekasi itu sekarang itu. Ya. Kayaknya nyari di kamus kagak nemu itu ya, uang. Iya. Tuh. Mak saya mah nggak dikasih duit sama laki kayak anteng be dia mah. Tuh mak saya tuh saking solehahnya. Jadi anak pas ditanya pengen kayak emaknya. Karena emaknya rajin ngaji, emaknya solehah, sama suami juga Masya Allah. Begitu anak ditanya pengen kayak siapa? Pengen kayak emaknya. Tuh kudu bersyukur tuh. Berarti kita dijadiin teladan buat anak kita. Oleh anak kita. Kenapa pengen kayak bapaknya? Oh bapak saya mah Masya Allah. Kalau sholat subuh. Panjang amat cek-ceknya. Kagak pernah ketinggalan. Alhamdulillah. Ngajinya rajin. Alhamdulillah. Puasanya rajin. Masya Allah. Akhlaknya bagus. Ya salam. Alhamdulillah sayang banget sama istrinya. Ya Allah. Enggak kawin lagi. Ya Allah. Tuh. Ada yang begitu di sini bapak-bapak. Ada. Ya. Begitu ditanya anaknya pengen kayak siapa? Pengen kayak bapak saya mah. Tuh kudu bersyukur tuh kalau sampai anak udah ngomong begitu. Maka kata Nabi man wulidalahu waladun, ketika kita dikaruniai anak, tugas orang tua yang pertama kali falyuhsin ismuhu. Namain dulu anak dengan nama yang bagus. Dengan nama-nama yang baik. Nawawi, David Kholik, iya. Salman Al-Farisi. Munawir ngacir. Munawirnya bagus. Tahu ngacirnya apa itu? Ya. Pengisi kita di sini ntar yang biasa ngaji yuk. Tuh. Jangan orang sekarang namain anak kadang-kadang Bang David namain dari singkatan nama emaknya mau bapaknya. Misalnya. Mending kalau seandainya nama emak bapaknya bagus terus disingkat jadi namanya bagus kan keren. Umpama nama istrinya teh namanya Aisyah. Nama lakinya Muhammad disingkat jadi Ahmad. Bagus. Bagus. Tapi kalau seandainya lempengan nama bapaknya Abbas, emaknya Kokom. Disingkat jadi Baskom. Lah kan jelek banget itu. Lah iya. Ada gak yang begitu orang tua? Ada. Namain anak singkatan dari nama emak sama bapaknya? Ada. Tuh. Namain anak yang bagus. Nama-nama malaikat, nama-nama sahabat yang ada di Asmaul Husna. Boleh Ustaz emang dari nama malaikat? Boleh. Jibril, Mikail, Israfil. Iya. Asal jangan Ijroil. Namain anak Ijroil. Engkongnya sakit, cucunya ngelongok tuh Ijroil nyampe lah mati. Iya. Iya namanya Ijroil cucunya. Engkongnya lagi sakit, ngelongokin tuh cucunya. Kong itu Ijroil nyampe lah. Makin payah itu engkong lagi sakit. Iya. Gitu. Tuh. Itu pertama tuh, sebab nama adalah doa bu. Iya. Itu. Yang kedua kata Nabi, falyuhsin adabahu. Maka hendaknya orang tua itu bisa ngedidik anak dengan adab, dengan akhlak yang baik. Supaya anak itu bisa berbakti kepada kita. Sebab zaman sekarang Masya Allah anak banyak yang udah ngelawan sama orang tua. Perhitungan sama orang tua. Ada gak anak yang perhitungan sama orang tua? Ada. Yang tempo-tempo orang tuanya, emaknya minta sesuatu sama anaknya, ngomong tuh emaknya sama anaknya. Neng. Iya. Panggilin Dinda ya. Neng. Iya mak. Iya umpama ini anaknya Neng gitu po. Pas dipanggil oi gitu apa? Iya. Neng. Oi. Yang enak apa panggilan? Jangan oi apa ya? Iya.
Iya, Mak. Biasanya apa tuh biasanya? Iya, Mak. Bek gitu ya. Bek. Atau iya Mak gitu ya. Iya. Neng. Iya, Mak. Ini biar ada yang ya, ada yang bek, ada yang iya Mak. Ini yang bener yang mana ini? Iya. Neng. Ya, Mak. Bagi duit atuh emak, Neng. Tapi anak yang perhitungan pakai ngomong begini nih. Loh jangan minta sama saya mulu, ngapa Mak? Apa anak emak bukan cuma saya doang? Kan anak emak banyak, minta apa sama anak emak yang lain? Tuh nggak boleh begitu tuh. Jangan perhitungan sama orang tua. Jadi kita mesti apapun ceritanya ketika kita mendapatkan rizki, berikan sepenuhnya buat orang tua, nanti Allah yang bakal balas. Amin. Jadi begitu ya Bu ya. Ya. Kalau anak pengen berbakti kepada orang tua, maka didik anak bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Begitu Bang David. Masya Allah, baik-baik, terima kasih banyak Ustadz Nawawi. Kadangkala anak kan ngikutin orang tua ya. Betul. Gimana orang tuanya memperlakukan orang tuanya, dari kecil anak udah lihat. Ya, jadi tetap tadi katanya orang tua harus ngasih contoh. Contoh. Nah, betul. Nah sekarang siapa yang mau nanya nih? Silakan, Ibu atau Bapak nih yang mau nanya? Ibu, silakan Ibu, nanya Bu. Ayo Bu. Ya. Waalaikumsalam. Insyaallah. Bu, orang mana? Saya orang Bekasi. Orang Bekasi. Keranggan. Oh, orang Keranggan sini. Tidak. Rumah dekat sini, sebelah masjid, dekat nggak? Dekat. Oh, dekat. Ya udah. Pertanyaannya apa, Bu? Ini kan ini dosanya anak seperti dosanya orang tua juga gitu kan. Maksudnya gini, anak saya berbuat melakukan kesalahan itu, apakah dulunya saya pernah melakukan gitu juga terhadap orang tua saya yang tanpa kita sadari gitu. Baik, pada prinsipnya Ibu, dalam konteks dosa ini, dosa itu ditanggung oleh sendiri-sendiri. Tetapi kita bagi punya anak yang belum balik, dosanya ditanggung anak juga, ditanggung orang tua juga. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai orang tua memperhatikan, menasehati anak-anak kita untuk bisa berbuat baik dan bisa berbuat yang lebih baik. Yang penting kita sebagai orang tua mengingatkan. Oleh karenanya yang tadi saya sampaikan, ajarkan anak-anak kita cara berbakti kepada orang tua dengan mencontohkan dari kitanya sendiri. Nah, tinggal kita sadari dan kita rabah diri kita masing-masing. Perlakuan anak kita yang sekarang hari ini, bagaimana perlakuan kita dengan orang tua kita yang dulu. Allah. Ya. Begitu ya Bu ya? Ya. Insya Allah anaknya berbakti semuanya sama Ibu. Amin, amin, amin ya Allah. Makasih banyak Ustadz. Siap. Ya. Makasih Ustadz David. banyak Ibu, Bapak, terima kasih. Kita masih akan hadir lagi ngebahas lagi tema ini ya tentang hubungan orang tua dengan anak. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semua yang hadir, insya Allah di momen yang penuh dengan keberkahan ini kita tidak hanya mempelajari tajwid lewat program yang luar biasa ini, tapi kita akan coba mentadaburi, menapaki setapak demi setapak. Kira-kira Al-Quran yang sudah kita pelajari cara membacanya itu dengan tahsin dan tajwid, kira-kira makna di balik ayat itu apa ya? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau dong. Insya Allah kita akan tadaburi dan di edisi kali ini Mas Ya. David kita akan bicara tentang satu surah yang familiar di telinga kita, surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Saya akan bacakan terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا
كلا لينبذن في الحطمة صدق الله العظيم. Masya Allah. Pemirsa juga boleh dari rumah dibuka mushaf Al-Qur'annya, atau yang punya gadget ada aplikasi Quran, buka surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Sekarang saya akan menemani bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang ada di sini, Mas David. Ya. Kita akan coba lihat apa kira-kira terjemahan dan maknanya. Bantu saya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Ya. Dan pemirsa yang ada di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada jamaah laki-laki mungkin Ya. bisa bantu saya terjemahkan Al-Quran? Silahkan. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Masya Allah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Mungkin dari ibu-ibu boleh membaca terjemahnya, silahkan. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Allah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Bapak silahkan. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Manusia mengira hartanya bisa mengekalkannya. Nauzubillah min dzalik. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. 1 2 3. Silahkan Ibu lanjutkan terjemahannya. Sekali-sekali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke neraka Hutama. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah. Surah ini dinamai dengan surah Al-Humazah. Kalau kita tanya, kira-kira apa tema besar dari surah ini? Maudhu'atus surah. Apa temanya? Temanya, surah ini ingin membocorkan 2 hal penting. Pertama, Al-Quran mengecam 2 manusia yang punya 2 karakter. Yang pertama humazah, yang kedua lumazah. Yang kedua, tema utama dari surah ini adalah ingin membocorkan kira-kira kenapa orang itu punya karakter humazah dan lumazah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apa humazah itu? Apa humazah itu dan apa lumazah itu? Wailul likulli humazatil lumazah. Wail dalam bahasa Arab kata para ulama tafsir, kata-kata wail itu adalah kalimatut tahdid wat taubih wat tathrib, kata yang maknanya kecaman. Kira-kira kalau terjemahan bahasa Indonesianya, celaka. Kalau saya yang bilang dengan manusia, celaka kamu. Bisa kejadian atau enggak? Boleh jadi terjadi, boleh jadi enggak. Saya manusia, celaka kamu. Boleh terjadi, boleh tidak. Kalau manusia yang ngomong. Kalau manusia. Ya. Kalau Allah yang bilang, wail, celaka kamu. Kira-kira kejadian enggak? Kejadian. Kejadian enggak? Kejadian. Pasti terjadi enggak? Pasti. Wail, celaka kamu. Karena itu surah ini kita harus cari tahu. Kenapa kita penting mentadaburi ayat ini? Supaya kita nggak termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang dikecam oleh ayat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, siapa yang dikecam? 2 orang. Humazah
dan lumazah. Humazah dan lumazah ini poin pentingnya mereka dikecam karena suka nyakitin orang. Tapi bedanya di sini, humazah itu menyakiti orang dengan verbal, mulut. Ngumpat orang, ngegibah orang, gosipin orang, melaknat orang, membunuh karakter orang, sumpah serapah orang, mencaci maki orang dengan mulut. Makanya kata Imam Al-Ghazali, mulut kita ini asyaddul a'dha'i jimaha, organ yang paling sulit dijinakkan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya punya menulis tidak kurang ada 20 penyakit dalam mulut. Bukan penyakit fisik, tapi penyakit batin mulut. Ngegibah, Masya Allah. Enak bener itu ngegibah. Kalau ngaji kita sejam udah capek duduk tuh. Kalau ngegibah 2 jam setengah kurang tuh, lempengin dah 3 jam. Iya enggak? Bener gak ibu-ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kita yang pernah melakukan ini dikecam sama Al-Quran. Wailak, celaka kamu. Wail, celaka kamu. Kata wail ini dalam Al-Quran, diulang sebanyak 40 kali. Salah satu dosa yang diulang dengan kata wail adalah dosa mengumpat menyakiti orang. Mungkin lisannya tidak mengumpat, tapi kalau dia naik mobil atau naik motor, dia kelakson orang. Orang sakit hati enggak? Lisannya tidak mengumpat, tapi kelakson kendaraannya, knalpotnya nyakitin orang. Namanya lumazah. Halo, Assalamualaikum. Salam. Kira-kira kalau kita nggak tadabur, kita dapat ini nggak kira-kira nih pelajarannya? Penting nggak tadabur? Ya Allah, betapa kita sering melakukan humazah dan lumazah. Kenapa orang bisa seperti ini? Ternyata Al-Quran membocorkan. Apa kata Al-Quran? Lihat, perhatikan ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Poinnya, karena orang ini kalau otaknya dibelek, isinya harta. Dia obsesif dengan dunia. Sehingga yang dia lakukan, dia kumpul harta sebanyak-banyaknya. Jama'a malan wa'addadah, dia kumpul banyak-banyak. Orang yang suka mengumpat orang, nyakitin orang, membunuh karakter orang, nyumpahin serapah orang, biasanya karena harta. Satu, karena dia merasa punya privilege, punya popularitas, punya kedudukan, punya power, suka-suka hati gua dong. Gua sakitin juga dia gak berani balas, kira-kira begitu tuh. Atau yang kedua, dia gak punya harta, tapi dia sengaja mengumpat orang dan mengkapitalisasi umpatannya supaya viral, mengundang perhatian publik, lalu di-endorse, terkenal, dapat harta. Ujungnya harta juga. Karena orang yang kalau cinta sama dunia ada 4 penyakit. Pertama, jama'a malan. Yang kedua, addadah. Lalu kemudian malahu, lalu kemudian akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. 4 penyakit. Pertama, jama'a malan. Dia candu ngumpulin harta, dan ini alamiah. Semua kita punya tabungan toh? Iya. Bahkan sejak kita kecil, anak kita kecil, kita ikut ini, nabung itu. Oke, alamiah, enggak apa-apa. Bagus. Yang kedua, addadah. Dia mulai obsesif dengan hartanya. Dia hitung-hitung berapa tabungan. Ada transfer yang masuk gak nih? Yang ketiga, yahsabu annama lahu. Dia mulai posesif, bukan cuma obsesif. Dia merasa memiliki, kata-katanya malahu, hartanya. Dia tidak bilang harta, tapi hartanya. Nih, yang terakhir ini penyakitnya bahaya nih. Akhladah. Dia mulai ilusif, halu. Kata anak milenial halu. Dia merasa hartanya inilah yang bisa membackup eksistensinya hidup di dunia. Bahaya nih kalau udah begini. Inilah yang membuat Korun mengingkari Tuhan, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, dan semua tokoh-tokoh antagonis dalam Al-Quran berani melawan Tuhan karena dia merasa hartanya lah yang bisa membela dia. Padahal kalla, tidak, la yumbadzanna fil hutamah, kelak bukan harta kamu yang menolong kamu, sebab harta yang salah itulah cara kamu mengelolanya yang membuat kamu masuk ke neraka hutamah. Saya Zarina Nasution, mudah-mudahan tadabbur kita manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, Allah subhana malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani qul takilni nafsi tarfatan hadim minan nas. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di program acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah, Engkaulah yang mengurusi kami, Engkaulah yang merawat kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan kami ya Allah, perbaiki kehidupan keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, bangsa kami ini ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala bencana, dari mara bahaya ya Allah, dari kemudaratan, dari kemaksiatan, dari keburukan ya Allah. Jauhkanlah kami dengan itu semua sebagaimana Kau menjauhkan barat dan timur ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Tuntunlah kami ihdina syiratal mustaqim, di jalan yang lurus, di jalan yang Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, dan jadikanlah anak-anak kami kelak ya Allah generasi-generasi yang soleh-solehah ya Allah, generasi Rabbani ya Allah, yang selalu menegakkan al-haqqa, kebenaran yang datang darimu ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah hadir dan memberikan pemaparan ilmunya. Ustadz Erik Yusuf, makasih banyak. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita panjang umur. Ustadz yang hadir di sini juga terima kasih. Wabil khusus Kiai Hamdani Nijan, terima kasih. Terima kasih juga Kiai Syahdan yang punya energik yang gak henti-hentinya, yang selalu mengajarkan kita baca Al-Quran, yaitu Kiai Munawir Ngacir. Makasih Kiai, mudah-mudahan sehat terus. Dan terima kasih kori kita juga, yaitu Saudari Kirani Siti Alfianti. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terus pertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar terus, jangan sampai pernah berhenti. Pemirsa yang ada di rumah, saya menghimbau mudah-mudahan setiap kita kumpul menjadi asbab kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tonton terus Cahaya Hati. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Undur makola wala tandur mankola. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga PNS undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Hati Indonesia. Maula